Ya halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas headphone yang gue rasa setelah beberapa hari ini gue pakai. Ini emang tujuannya untuk outdoor, untuk nemenin jalan-jalan seperti ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah Kiwi Ears Atheia yang sebenarnya adalah flagship dari koleksi Kiwi Ears headphone sekarang dengan harga sekitar $350 kalau di luar sana di Linsole tepatnya. Gue juga kasih linknya nanti di description di bawah. $350 berarti gue tebak di Indonesia bisa sekitar 5-6 jutaan. Dan buat gue ini yang paling gue suka dan paling gue pede untuk dibawa jalan-jalan. Tentunya kenapa gue akan bahas secara build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oh ya, gue juga nyaris lupa kalau ini salah satu headphone yang sangat menarik karena secara spesifikasi dia menggunakan dual driver. Jarang banget loh headphone dual driver, yaitu satu 50mm dynamic driver dan satu lagi 15 mm planar driver. Dan itu kerasa dia punya driver yang berbeda dan suaranya memang juga menunjukkan hal itu. Nanti akan gue jelaskan. Tapi ya secara spesifikasi buat gue dia unik banget. First of all, gue mau appreciate dulu. Gue selalu suka Kiwi Ears ataupun brand apapun itu memberikan case seperti ini. Jadi secara praktis itu bisa dibawa kemana-mana. Dan case-nya juga bahannya bagus. Bagian dalam ini kayak dari ada bahan bludrunya. Dan yes, ini bisa dilepas kalau misalnya mau lebih fold flat, bukan fold flat juga, atau misalnya mau dikasih sesuatu yang bukan headphone gitu, ini juga bisa dipakai gitu. Jadi secara penggunaan oke banget. Dan luarnya seperti ini nggak gampang stretch gue rasa. Lalu kemudian untuk headphone-nya sendiri bahannya juga bagus. Ini mulai dari earpad-nya yang paling jelas ya, sorry terlalu zoom. Ini earpad-nya kelihatan bahannya itu dari kayu dan ini sedikit, bukan sedikit, ini kayak kena minyak sedikit ya, bakal bekas seperti ini. Ada engraving dalam Kiwi Ears dan bahannya terasa banget, ini bahan yang cukup bagus. Dari headband-nya ini semua bahannya metal, kemudian untuk bagian headband-nya itu semacam dilengkapi, kayak dilapisin ini semacam kulit, tapi bukan, ini kayak lebih halus. Jadi gua rasa ini kayak fake leather atau pleather. Bagian dalamnya sekali lagi bahannya kayak bludru, jadi yang nempel ke kepala ini lumayan nyaman. Dan juga ini ada bantalannya, jadi cukup empuk. Dan untuk hinge-nya sendiri juga berasa cukup kuat. Ini walaupun ringan, gua rasa ini aluminium, tapi untuk pengaturan panjang pendeknya ini dia cukup meyakinkan dengan semacam paku besar seperti ini. Lalu bagian sini juga berasa pakai plastik yang tebal, area hinge-nya bisa gerakin segini dan bisa dibikin fold flat seperti ini, tapi nggak bisa 360 derajat ya, hanya ke satu arah aja. Lalu kemudian untuk kabelnya juga gue sukanya dia ada semacam locking mekanismenya. Kalau misalnya dicabut kayak gini, kalian bisa lihat ini ada semacam guratan ya, lebih ke dalam lagi di sekitar sini. Jadi kalau misalnya kalian putar-putar, itu tinggal cari putar ke kanan dikit, lalu bisa lebih masuk lagi, itu di lock lagi ke kanan dikit, dan ini udah nggak bisa lepas. Mungkin kesannya ribet, tapi sebenarnya penggunanya gampang banget, tinggal diputar ke kiri, lalu habis itu cabut. Kalau misalnya mau di lock, tinggal cari yang mana yang masuk, lalu diputar ke kanan. Ini cepat dan gampang. Kabelnya ada dua bahan yang berbeda, bagian atasnya seperti kayak dilapisin plastik bening seperti ini, sedangkan bagian bawahnya kayak dilapisin semacam fabric cable. Fabric aja, bukan fabric cable. Lalu kemudian untuk jacknya, ini dia sayangnya cuma single ended aja, dia nggak ada yang balance. Tapi overall secara build quality dan feels-nya itu sudah cukup berkualitas. Tambahan note dari gue yaitu karena build quality yang berasa solid, berasa kayak semua bahannya ini bagus. Jadi gue kayak nggak takut gitu kalau gue bawa-bawa. Dan untuk video ini kayak gue rada semi lempar-lempar seperti ini karena emang berasa headband-nya oke, lalu hinge-nya juga tebel, ear cup-nya berasa tebel. Ini juga ada lock mekanismenya, jadi kayak ya kayak gini tuh berasa sesuatu yang solid dan kuat ketika di tangan. Itu suatu poin yang plus banget untuk dipakai keluar seperti ini. Seperti yang kalian lihat, gue lagi di situasi outdoor. Sekarang gue cobain gimana sih Kiwi Ears Atheia ini untuk jalan-jalan. Satu, ternyata dia cukup enak dibawa di tas karena sebenarnya walaupun ukuran cukup besar tapi nggak tebel-tebel banget. At least masih lumayan panjang beginilah, rada flat fold. Dan kalau misalnya dilihat, ini gue pakai nih ya contohnya. Kiwi Ears Atheia ini kalau misalnya lagi nggak dipakai, dia bisa dibikin kayak gini, dia fold flat. Jadi nggak, kalau misalnya dibikin kayak gini, ini rada nggak enak sebenarnya. Tapi untungnya bisa di fold flat. Begini jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau misalnya gue pakai seperti ini, ya memang jujur aja ini kayak lebih besar dibandingkan headphone Bluetooth noise cancelling biasa ya. Jadinya kalau misalnya kalian pede ya nggak apa-apa pakai ini, cuman ini bakal lumayan menonjol. Lalu kemudian juga karena dia itu pakai locking mechanism, ini juga
lumayan cepat makanya, jadi gak gampang copot-copot gitu. Gue sukanya langsung tinggal masukin, lalu puter-puter aja ke kanan, terus dia ada locking, lu bakal berasa itu ngelock, lalu udah dia nggak gampang copot. Cuman kalau misalnya gue kritisi aja untuk beberapa bagian di sini ketika gue pakai di luar ya. Satu, gue agak concern memang sama leathernya ini, karena ini kan dibilang vegan leather, gue nggak yakin ini leather asli. Dan kalau gue pakai di luar kayak gini kan gue cenderung bisa keringetan atau misalnya karena panas gitu ya. Mungkin kalian harus hati-hati aja dengan earpadnya ini, atau misalnya dikasih pelembab gitu ya. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita lihat secara case-nya ini gue nggak terlalu bisa cepat pasang ataupun lepasnya. Karena gini, kalau misalnya gue pasang langsung itu nggak bisa. Sementara dinginnya kan headphone cepet-cepet dipasang gitu ya, cepet-cepet ditutup. Ini nggak bisa, ini pasti mentok sama kabelnya. Kabelnya mau nggak mau harus dilepas dulu, dimasukin sini, baru kalian bisa lipat. Jadi itu aja sih yang buat gue kayak kurang praktis ketika gue pakai di luar. Tapi selain itu, secara penggunaan kalau misalnya tidak disimpan ya, penggunaan begini aja. Nah sebenarnya ini enak-enak aja, maksudnya gue bawa begini sambil jalan-jalan, waktu mau dengerin musik tinggal begini. Dan ini buat gue udah cukup nyaman, nggak berat di kepala juga. Dan untuk HP, bukan HP, untuk DAP gue yang nggak terlalu powerful, ini saya pakai low gain aja, udah cukup kenceng, impactnya dapet, gue nggak berasa berisik, lalu vocal dan clarity treble juga dapat. Jadi intinya gue ngerasa emang salah satu tujuan utama Atheia ini dibuat adalah untuk skenario semacam ini, semacam di luar. Secara frekuensi response dan tonality sebenarnya cukup unik. Untuk keywords Atheia ini gue sebut sebagai mild V-shape masih. Karena satu, lu masih kelihatan bahwa dia punya emphasis, punya penekanan di area bass, yang area kayak transisi mid bass to sub bass, dan yes, ini memberikan sensasi bass yang cukup gebuk dan cukup dalam, tapi nggak sampai sub bass banget gitu, kayak ya antara mid bass to sub bass lah. Untungnya nggak sampai mid bass doang, gebuk doang, kedalamannya masih ada. Dan kalau misalnya lagunya berasa rumbly, dia masih lumayan berasa, walaupun gue pribadi masih kekurangan sedikit sub bass. Tapi overall untuk penggunaan di luar seperti ini ya, yang gue incer memang lebih ke punch-nya, lebih ke pukulnya itu. Dan gue untungnya ngerasa di sini fun, asik, dan nggak pernah keteteran, nggak pernah terlalu tebel gimana-gimana. Untuk lagu-lagu yang rock, gue hentakannya masih dapat, dan speednya juga, recovery-nya juga masih dapat. Nah, vokal di sini sebenarnya unik. Ini ada plus minusnya nih. Kalau misalnya kita by frequency response, dia memang lumayan naik di sekitar ear gain 2-3 kHz. Habis itu tiba-tiba ada sedikit turun di 4-5 kHz. Sebelum naik lagi di 6 kHz. Nah di sini, ini berasa ada perpindahan antara drivernya. Karena dia pakai dual driver, satu dynamic driver itu berasa dia kayak dari bass to vocal sampai sekitar ear gain 3 kHz. Habis itu turun, lalu ganti driver jadi planar driver. Nah di sini ada suatu frekuensi yang rasanya tiba-tiba kosong, dan itu bikin beberapa vokal misalnya lagi teriak banget, itu bakal berasa sedikit kayak kepotong tiba-tiba. Kayak dia mau teriak tapi kayak ketahan sedikit, tapi habis itu langsung transisi ke area treble. Nah di sini itu ada kita bisa lihat dua arah gitu. Di satu sisi ini jadi smooth, dia nggak shouty kayak sebelum shout dia dipotong, tapi satu sisi lagi ketika lagunya teriak dan semestinya ada energi yang nyampe 4-5 kHz, ini berasa sedikit dipotong, habis itu langsung ganti driver to treble. Sementara di sini sifat treble-nya itu lumayan berbeda. Maksudnya di sini kan dia pakai kalau nggak salah 50 mm untuk dynamic driver, itu berasa hentakannya bagus, timbre natural. Tapi habis itu dia pakai 1,5 mm, ya dia pakai intinya untuk si planar driver untuk treble-nya itu pakai driver yang jauh lebih kecil. Jadinya ini berasa kayak cuman untuk treble doang. Ces-nya itu nggak terlalu nyambung, nggak terlalu linear nyambung dari bass vokal treble gitu. Tapi tiba-tiba ada sedikit treble yang bikin ini suaranya nggak dark dan extensionnya masih bagus. Cuman energi dan secara dinamikanya kalah sama dynamic drivernya ini yang berasa lebih impactful and fun. Tapi jujur loh, itu adalah ketika gue bener-bener nitpicking, ketika gue coba cari gimana sih kekurangannya. Karena kalau kita ngomong skenario-nya gue di luar begini, gue udah gak kepikiran itu maksudnya. In practice-nya gue bener-bener cuman yang penting satu, isolasinya cukup dapet, suara sekitar nggak berasa keras-keras banget, bass hentakannya dapet, vokalnya juga hentakannya dapet, tapi nggak pernah shouting, nggak pernah nyakitin kuping gue, treble-nya smooth tapi detailnya dapet. Jadi makanya gue bilang, untuk skenario outdoor begini, ketika gue nggak terlalu nitpicking satu persatu untuk nadanya, ini gue ngerasa kayak, ya
semua yang gue butuhin gitu. Dia gampang dipakai, gampang disimpan, ya mungkin sedikit-sedikit aja. Tapi secara suara, gue udah gak ada komplain gitu. Kalau gue di luar kayak ini, benar-benar gue gak ada komplain. Semua lagu, funnya asiknya dapet, hentakannya dapet, impactnya dapet, tapi smooth dan gak nyakitin kuping gue. Nah, kalau kita ngomong teknikalitas ini memang jujur aja not the best. Karena gini loh, gue cuman ngerasa salah satu teknikalitas yang paling berasa adalah separasi. Yang sebenarnya unik di headphone. Di headphone gue lebih berasa resolusinya dan imagingnya gitu. Di sini gue berasa separasi mungkin karena ada dual driver di sini. Jadi walaupun dia kesannya di beberapa lagu tuh ada nyantainya, mungkin karena cut di 4 kHz-nya itu, tapi dia berasa nggak pernah nyampur walaupun masih smooth begini. Nah, itu gue cukup suka sensasi itu. Bikin headphone ini nggak pernah kerasa kayak nyampur-nyampur atau overly butek gitu, nggak pernah. Cuman kalau gue ngomongin di harganya, ya jujur aja ya, lawannya di sini berat-berat, budget 5 jutaan, ada Aune AR5000 dan juga benchmark gue selalu Hi-Fi Man Sundara. Dan Hi-Fi Man Sundara lebih linear secara frequency response dan juga secara resolusi lebih baik, definitely. Cuman gue harus ngomong di sini juga, kalau kita ngomong teknikal, pasti penilaian gue definitely Sundara better. Tapi kita harus ngomong skenario yang sangat berbeda antara keduanya. Jadi gue sekaligus ngomong perbandingan aja. Karena benchmark gue kan Hi-Fi Man Sundara gitu. Karena Sundara itu, satu, dia much harder to drive. Sangat lebih susah di drive, mau nggak mau. Kalau misalnya gue pakai ini ya, Sony gue, itu pasti harus pakai 4,4-nya, harus pakai balance-nya. Dan itu pun gue ngerasa kayak belum maksimal-maksimal amat. Secara dynamics, belum menghentak yang gue mau gitu. Jadi gue harus menyarankan kalian, kalau misalkan pengen Hi-Fi Man Sundara dan pingin lebih maksimal, harus cobain di setup desktop rumah gitu ya. Pakailah desktop amp. Dan itu bakal jauh lebih oke, suaranya bakal jauh lebih impact-nya lebih berasa, bassnya lebih fuller, ya bla 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 bla. Sedangkan ini nggak perlu. Ini gue udah coba yang pakai source powerful sama source yang nggak terlalu powerful, asal bisa nyampe SPL volume-nya, sebenarnya suaranya nggak sampai sejauh beda Sundara. Dengan kata lain, walaupun scalability-nya nggak sebagus Sundara, tapi jelas jauh lebih efisien ketika lu pakai di skenario seperti ini. Lu cuman colok jalan bawa mana-mana gitu, dipakai, udah gitu aja. Jadi skenario-nya sangat berbeda, penggunanya sangat berbeda, walaupun scalability-nya berbeda, walaupun secara teknikal jauh, cuman gue ngerasa ini tetap punya marketplace-nya sendiri. Dia punya tetap marketnya sendiri karena penggunaannya bukan untuk di rumah, untuk critical listening, tapi untuk dibawa fan keluar, masih berasa balance-nya, masih berasa smooth-nya, tapi nggak berasa numpuk atau gimana-gimana. Jadi ini yang bisa gue ngomongin soal Keywirz Atheia ini. Pertamanya, gue agak bingung, ini sebenarnya headphone-nya bagus apa enggak sih? Karena secara build quality, walaupun simple begini, sebenarnya sangat bagus, penggunaannya juga enak. Tapi kok kabelnya proprietary, dia nggak ada balance-nya, cuman single ended doang, berarti kan ya mungkin emang ternyata dia cukup mudah di drive gitu. Lalu kemudian cara penggunaannya, gue udah banyak review nih masalahnya headphone 5 juta, 6 juta, yang open back rata-rata, dan itu ngincernya yang critical listening netral semua rata-rata. Ini beda, ini lebih fun, ini lebih smooth, tapi untungnya dia separasinya masih berasa nggak numpuk. Lalu kemudian dengan ukuran seperti ini yang lebih kecil, close back, dan bisa fold flat ini, gue ngerasa wah ini kayaknya emang buat jalan-jalan. Dan gue buktikan, gue nggak bakal berani gitu bawa headphone open back ke tempat begini, apalagi yang nggak bisa dilipat fold flat, pasti rasanya nggak nyaman. Ini gue udah membuktikan, gue udah coba, gue nyaman dan gue cukup pede sama build quality-nya serta penggunaannya. Cuman nggak cepet-cepet aja mungkin ketika lu mau pasang ataupun lu mau pakai lagi. Tapi at least untungnya secara penggunaan dia bisa disimpan gini aja ketika lu jalan-jalan. Apakah gue recommended? Kalau misalnya kalian mencari hal yang seperti ini bukan untuk kalian yang super critical listening dan untuk dipakai desktop di AC di rumah. Ini untuk kalian yang jalan-jalan, nemenin kalian jalan-jalan atau misal di bandara atau gimana, mungkin sangat recommended. Jadi good job Keywirz. Ini Keywirz Atheia. Mungkin bukan untuk semua, tapi untuk skenario yang gue temukan seperti ini enak banget. Gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.